menyiapkan diri, tidak buka kembali, sama saja. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan belajar. Baik, 2 orang hari ini tidak hadir. Coba baca sama-sama. Menyajikan data banyak benda dalam bentuk diagram. Baik, menyajikan data banyak benda. Banyak benda. Benda itu seperti apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Kursi, meja, lemari. Ya, jadi itu yang namanya benda. Buku tulis, pensil. Jadi kita belajar hari ini itu tentang menyajikan data banyak benda. Benda-benda itu yang seperti yang kamu sebutkan tadi. Itu benda-benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat sehari-hari. Banyak benda seperti kursi ini ada berapa? Meja ada berapa? Bisa paham? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Lemari. Nah, itu ada berapa? Ada berapa itu maksudnya banyak benda. Seperti yang ada di dalam kelas ini. Jadi kemarin itu kita belajar tentang diagram tabel, data, terus maka hari ini kita belajar tentang diagram data. Semua itu ada hubungannya. Ada apa? Hubungannya. Iya, ada hubungannya. Baik, kelas 6. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau tanya dulu. Diagram data itu yang bagaimana? Diagram data itu seperti apa contoh kemarin? Masih ingat? Kemarin sekolah tidak kelas 6? Sekolah. Jadi kalau sekolah berarti masih ingat toh materi yang kita belajar kemarin. Ayo. seperti nilai ulangan. Oh iya, seperti nilai ulangan itu tulis ini 70, ini 75 dan seterusnya. Baru kita buat apa? Ayo. Kita mengurutkan dulu data dari yang terkecil ke terbesar. Pokoknya sesuai dengan suruhan Ibu Guru Itu yang namanya data. Kalau dalam bentuk tabel nanti kita buat apa kemarin? Tabel kita masukkan. Baik. Ibu nanti panggil, baru satu-satu maju tunjuk gambar ini. Kesempatan. Coba satu orang Kesha maju ke depan. Kesepakatan kelas gambar utama ini tentang apa? Berdoa. Baik. Benar tidak ini? Yang lain lihat tidak gambar? Ya. Nah, ini berdoa. Baik. Duduk. Yang berikutnya, Rili. Ya, apa ini? Membuang sampah pada tempatnya. Bagus, silakan duduk. Berikut, Seno. Membantu satu sama lain. Saling membantu antara satu sama lain. Silakan duduk. Ota. Berani bertanya kepada guru atau menjawab pertanyaan guru Dengan cara mengangkat tangan. mengangkat tangan. Silakan duduk. Berikut, Ayunda. Berani berkata jujur. Ellen. Ayo, silakan. Ya, silakan. Baik, tepuk tangan. Jadi pembelajaran kita yang diharapkan hari ini harus sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sebutkan tadi itu. Sebelum mulai pembelajaran atau sesudah pembelajaran selalu diawali dengan apa? Doa. Diawali dan diakhiri dengan doa. Terus saling membantu.
dia punya tidak ada atau sudah tidak bisa tulis, kita kasih pinjam. Terus harus selalu berkata jujur. Selalu berkata apa? Jujur. Kita menentukan sumbu vertikal untuk jumlah benda dan sumbu horizontal untuk jenis benda. Terus langkah yang kedua kita buat garis sumbu. Langkah yang ketiga kita gambar batang-batang sesuai dengan jumlah benda. Yang keempat kita beri nama atau label pada sumbu dan batang agar mudah dibaca. Nah, baik, sekarang perhatikan sumbu vertikal dan horizontal. Jadi sumbu vertikal itu yang ini, yang lurus saja ke atas begini. Nah, seperti pada gambar ini. Sudah lihat? Sudah. Sumbu vertikal. Kalau yang begini datar saja begini namanya sumbu apa? Horizontal. Terus yang berikut, misalnya di bawah ini di sumbu horizontal ini, misalnya kita tulis nama benda seperti meja. Meja di kelas ini misalnya ada 10. Nah, ini nama bendanya toh? Nah, banyaknya benda itu yang di sumbu apa? Yang ini, sumbu apa? Vertikal. Ini kita tulis angka-angkanya sudah. Dari 5, 10 atau 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di bawah ini yang nama benda. Paham tidak? Baik, lihat lagi. Nah, Ibu guru contoh. Misalnya ini benda berikutnya apa? Coba kamu tentukan. Kursi. Ya, baik, kursi. Ini jumlahnya di sini misalnya kursi ada 12. Maka perhatikan, kita perhatikan ini kursi. Kita kasih naik ke atas sampai di angka berapa? 12. Begini harus lurus. Terus nanti dengan nista turun ke bawah seperti ini. Nah, ini. Mengerti tidak? Mengerti. Mengerti tidak? Mengerti. Paham tidak? Paham. Paham? Paham. Nah, jadi ini namanya sumbu apa tadi ya? Vertikal. Vertikal. Ini diberi label Y. Kalau yang begini? Horizontal. Perhatikan data berikut tentang banyak benda yang dimiliki oleh siswa di kelas 5. Jenis bendanya, pensil sebanyak berapa? 15. Penghapus 10. Penggaris 30. Buku tulis 20. Pulpen 12. Suruhan yang pertama, buatlah diagram batang berdasarkan data di atas. Kita buat diagram batang ya. Yang kedua, sebutkan jenis benda yang jumlahnya paling sedikit. 3. Berapa selisih antara penggaris dan pulpen? Selisih berarti? Kurang. Nomor 4. Berapa jumlah seluruh benda yang dimiliki siswa kelas 5? Baik, siapa yang kerja nomor 1? Kerja di papan tulis. Siapa? Ayo berani. Siapa yang berani? Kesha. Tepuk tangan untuk Kesha. Halo. Hai. Halo. Hai. Perhatikan ke depan. Lihat. Soal nomor 1 disuruh buat dalam bentuk diagram batang. Baik. Pensil itu sebanyak 15 batang. Jadi dia berada di posisi ini. Penghapusnya ada 10. Benar tidak di situ? Benar. Di sini 10. Tarik ke sana. Nah, ini 10 pas. Penggaris sebanyak berapa? 30. Benar tidak? Benar. Ini. Perhatikan yang lain. Aku ini. Terus
tekankan sekali lagi penegasan kembali. Jangan kamu lihat di soal itu pensil 15, penghapus 10, angka yang di sini juga kamu tulis 15, 10, 30, 20, tidak. Kita harus tulis angka secara apa? Berurutan. Iya, secara berurutan. Bukan karena pensilnya ada 30, kamu tulis di sini 30. Angka itu kan harus mulai dari yang paling kecil. Jadi tolong perhatikan lagi, baik. Di mana yang kamu belum paham? Bertanya dulu. Ada sudah mengerti semua? Sudah. Sudah mengerti semua? Sudah. Mungkin ada yang belum mengerti atau belum paham. Ayo, boleh bertanya. Kenapa saya sampai ngomong ini salah tadi? Saya belum bisa jawab. Tanya ibu. Oh iya. Baik, Riri mau tanya diagram Batam yang tentang dia punya angka-angkanya. Oh iya, baik. Riri bingung di bagian angka-angka. Karena di sini yang pertama pensil 15. Yang kedua penghapus 10. Riri mau bertanya, mungkin saja Riri tadi itu dia mengurutkan dari angka bagaimana Riri punya tadi? 0 sampai 10 saja. Jadi angka di sini kita kira-kira, misalnya ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5-nya di sini. Terus 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu toh? Nah, jadi kira-kira. Jangan tulis dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kamu punya kertas itu tidak mencukup sampai angka 30. Ya toh? Misalnya tidak ada angka 20 langsung 25, 40-an. Berarti kamu kira-kira saja. Terus angka itu jangan kamu tulis lagi seperti tadi ibu lihat ada beberapa, ada satu anak setelah itu mungkin dia lihat lagi, dia perbaiki lagi. Jangan tulis lurus saja karena dia ini tidak berurutan, jadi dia tulis 10 habis di sini, 15-nya di sini. Tidak, bukan 15-nya di sini, 15-nya harus berada di atas kamu kira-kira. 10 habis, 11, 12. Oh, berarti 15-nya ada di bagian. Satu, nomor 2, benda apa saja yang jumlahnya sama? Ayo. Kursi dan buku tulis. Semuanya berapa? 25. Nah, yang berikut, berapa selisih antara pulpen dan laptop? Berapa? 23. 23 itu dapatnya dari mana? 50. Apa? 50 kurang 27. 50 itu apanya? Benda apa yang sebanyak? Pen. Dan laptopnya sebanyak 27. Coba satu orang, 50 kurang 27. Ellen. Jelaskan kuat ya. Perhatikan. Saya mau tolong perhatikan. Perhatikan. 0 kurang 7 terpisah menjadi 5, 5 menjadi 4, 0 menjadi 10. 10 kurang 7, 4. 4 kurang 2, 2. Benar? Benar. Jadi cara mengerjakan teknik pengurangan seperti itu. Dengan teknik Meja. Berikut, berapa jumlah benda seluruhnya? 158. Iya, 158. Jadi kita menjumlahkan dari kursi, meja, buku tulis, laptop, dan pulpen. Ingat, kita caranya itu dengan penjumlahan bersusun. Bersusun apa? Pendek. Penjumlahan bersusun pendek. Materi yang sudah Ibu kasih, belajar. Oke, sekian sampai di sini kita berdoa.